Hai Story Lovers, selamat datang di channel Amasto. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah cinta yang berakhir tragis dari negeri Cina. Sanpo dan Yingtai, atau yang juga dikenal dengan nama Sampek dan Engtai, adalah sepasang kekasih yang saling mencintai namun tidak dapat bersatu. Setragis apa kisah ini berakhir? Begini kisahnya. Chu Yingtai adalah putri dari keluarga kaya dan terpandang. Tidak hanya cantik dan periang, Yingtai juga sangat pintar dan suka belajar. Di zaman itu, wanita hanya boleh mendapatkan pendidikan dasar saja. Namun Yingtai ingin sekali pergi ke sekolah tinggi untuk melanjutkan pendidikannya. Ia memohon kepada ayahnya agar diperbolehkan untuk pergi ke sekolah tinggi. Tentu saja ayahnya tidak memberi izin karena memang tidak ada pelajar wanita di sana. Yingtai menjadi sedih dan mengurung dirinya di kamar. Yingtai merupakan putri tunggal keluarga Chu, sehingga orang tuanya sayang sekali padanya. Mereka pun bingung harus bagaimana menyikapi keinginan putrinya itu. Yingtai yang cerdik mengambil kesempatan ini untuk berpura-pura menjadi seorang peramal. Ia menyamar menjadi seorang laki-laki tua dan menemui Tuan Chu yang adalah ayahnya sendiri. Ia memberitahu Tuan Chu bahwa yang dapat membuat putrinya kembali ceria seperti sedia kala adalah dengan mengirimnya untuk pergi ke sekolah tinggi. Tetapi bagaimana Yingtai bisa pergi ke sekolah tinggi sedangkan di sekolah itu semuanya adalah pelajar pria? Saat itulah Yingtai membuka samarannya sebagai peramal dan berkata, "Aku bisa menyamar sebagai laki-laki dan pergi ke sekolah. Ini pasti berhasil. Buktinya ayah tidak mengenali aku kan? Ayolah ayah, aku mohon, izinkanlah aku pergi ke sekolah." Tak mampu mengelak lagi, akhirnya orang tua Yingtai mengizinkan Yingtai untuk pergi sekolah di Hangzhou. Saat sekolah di hari pertama, Yingtai bertemu dengan Liang Sanpo. Sanpo adalah seorang pelajar yang berprestasi dan berbudi baik. Yingtai berpikir alangkah baiknya bila ia bisa dekat dengan murid yang berprestasi dan berbudi baik, sehingga ia bisa mempelajari lebih banyak hal. Sedangkan Sanpo sendiri merasa cocok berteman dengan Yingtai, dan timbul perasaan walau pertama bertemu sudah seperti teman lama. Mereka seringkali mendiskusikan tentang syair dan sastra dengan sangat cocoknya. Mereka juga saling menjaga satu sama lain, saling terbuka, selalu bersama dan saling memperhatikan. Hubungan mereka pun semakin lama semakin dekat, sampai pada akhirnya mereka bersumpah menjadi saudara. Saking dekatnya, mereka bagai tak terpisahkan. Seiring berjalannya waktu, diam-diam Yingtai jatuh cinta pada Sanpo. Sedangkan Sanpo yang sama sekali tidak mengetahui bahwa Yingtai adalah seorang gadis, hanya menganggapnya sebagai saudara dekat yang sangat ia sayangi. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun pun berlalu. Yingtai tak pernah pulang ke rumahnya, sampai akhirnya ia mendengar kabar bahwa ayahnya sakit karena merindukannya. Yingtai merasa bimbang. Ia ingin pulang menjenguk ayahnya, tetapi dia takut tidak akan bisa kembali lagi ke sekolah dan tidak bisa lagi bertemu Sanpo. Sanpo dengan berat hati mengantar Yingtai berjalan sebelum naik perahu. Dalam perjalanan, Yingtai ingin sekali memberitahu Sanpo dan memberikan isyarat bahwa ia adalah seorang gadis, namun Sanpo tak kunjung mengerti. Akhirnya Yingtai pun berbohong dan mengatakan bahwa ia ingin sekali menjodohkan Sanpo dengan adiknya dan meminta Sanpo untuk datang melamarnya. Setelah kembali ke sekolah, Sanpo bertemu dengan istri gurunya. Sanpo menceritakan kepada wanita itu bahwa Yingtai ingin menjodohkan dirinya dengan adik Yingtai. Sebelum Yingtai pergi, ia berterus terang pada wanita itu bahwa ia adalah seorang gadis. Lihat kepolosan Sanpo, wanita itu pun tersenyum. Ia heran. Setelah sekian lama bersama, bagaimana Sanpo bisa tidak menyadari kalau Yingtai adalah seorang gadis? Lalu wanita itu pun menceritakan pada Sanpo bahwa Yingtai adalah seorang gadis, dan adik yang ingin dijodohkan dengannya tak lain adalah Yingtai sendiri. Setelah kepergian Yingtai, Sanpo merasa sangat kesepian dan kehilangan orang yang disayanginya itu.
Setiap malam ia selalu merindukannya, dan ia pun menyadari bahwa sesungguhnya ia mencintai Ing Tai. Lalu Sanpo memutuskan untuk pergi mengunjungi Ing Tai. Tapi dengan apa Sanpo dapat melamar Ing Tai? Dia hanyalah pelajar miskin dari keluarga yang sangat sederhana. Namun karena perasaan cintanya pada Ing Tai yang mendalam, akhirnya ia nekat untuk melamar Ing Tai. Sementara itu, ayah Ing Tai merencanakan untuk segera menikahkan putrinya dengan anak penguasa bernama Ma Wen-chai. Ing Tai menolak rencana ini dan mengaku telah memiliki kekasih yang akan segera melamarnya. Ayahnya sangat marah dan tetap memaksa Ing Tai untuk menerima lamaran Ma Wen-chai. Ketika Sanpo tiba di rumah Ing Tai, ia diusir dan dilarang untuk bertemu dengan Ing Tai. Ing Tai memohon kepada ayahnya agar diizinkan untuk bertemu Sanpo dan sebagai gantinya ia akan menerima lamaran Ma Wen-chai. Ayahnya setuju. Lalu Ing Tai menemui Sanpo. Dengan berlinang air mata, ia memberitahu Sanpo bahwa ia telah dijodohkan dengan Ma Wen-chai dan tak mampu menolaknya. Dengan kecewa, Sanpo pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, ia kehilangan semangat hidupnya. Ia tak mau lagi makan dan tak peduli lagi dengan dirinya sendiri. Hingga akhirnya ia jatuh sakit. Ibunya yang merasa sedih melihat kondisi Sanpo mencoba datang ke kediaman keluarga Chu dan memohon agar Ing Tai diperbolehkan menjenguk Sanpo untuk terakhir kalinya. Namun Tuan Chu menolak dan mengusir wanita itu. Ing Tai sendiri telah dikurung oleh ayahnya agar tidak kabur dari rumah. Namun ketika mendengar kabar bahwa ibu Sanpo ada di rumahnya, ia meminta tolong kepada pelayannya untuk memberikan sepucuk surat berisikan puisi cintanya pada Sanpo. Kesedihan Sanpo semakin bertambah. Ia berpesan pada ibunya agar jikalau ia meninggal, ia ingin dikuburkan di jalan yang akan dilalui iringan pengantin Ing Tai. Sanpo akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Mendengar kabar kematian kekasihnya, Ing Tai sangat berduka. Ayahnya yang merasa khawatir memutuskan untuk mempercepat hari pernikahan. Lalu tibalah hari itu. Ing Tai yang telah memakai pakaian pengantin berwarna merah itu dengan tenang naik ke tandu pengantin. Pengiring pengantin memainkan musik yang meriah di sepanjang jalan. Saat melewati makam Sanpo, tiba-tiba langit menjadi gelap dan datang angin ribut, sehingga perjalanan mereka harus berhenti. Tai pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mengunjungi makam Sanpo. Ing Tai menangis di depan makam Sanpo. Ia tidak ingin menikah dengan orang lain dan mengatakan sampai mati pun ia ingin dikubur bersama Sanpo. Seketika itu juga hujan badai turun diiringi petir yang menggelegar. Tiba-tiba makam Sanpo terbelah dan tanpa pikir panjang, Ing Tai pun melompat ke lubang yang menganga itu. Lalu makam itu pun tertutup kembali. Serta-merta langit menjadi cerah kembali, seolah-olah tidak ada kejadian apapun. Para pengiring pengantin tidak mampu berbuat apa-apa. Dari balik makam muncul sepasang kupu-kupu yang cantik, lalu terbang di sekitar makam sebelum akhirnya terbang jauh ke alam yang luas. Sekian cerita Amasto kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.